Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Madira Devaranita dengan NIM 19130111072 dari kelas 4C Pendidikan Matematika. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem pendidikan nasional. Topik pembahasan kita kali ini ada 8. Yang pertama itu adalah pendidikan dan sistem pendidikan nasional, jalur jenjang dan jenis pendidikan, fungsi dan tujuan yang terdapat pada dalam sistem pendidikan nasional, dan standar nasional pendidikan. Selanjutnya itu adalah standar kurikulum yang berlaku di Indonesia, komponen pendukung dalam sistem pendidikan nasional, implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan yang terakhir ada kajian kelengkapan dasar hukum, implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, yang pertama yaitu mengenai pendidikan dan sistem pendidikan nasional. Pendidikan seringkali dimaknai dan diartikan beragam, bergantung pada sudut pandang masing-masing dan teori yang dipegangnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, sedangkan untuk pendidikan nasional sendiri itu merupakan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggapan terhadap tuntutan perubahan zaman. Nah, sehingga sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu dan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua itu ada jalur pendidikan nasional, itu ada 3, pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Nah, untuk pendidikan formal itu adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang. Jalur pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar itu artinya sekolah dasar, pendidikan menengah itu SMP, SMA, dan pendidikan tinggi itu seperti universitas. Dan untuk pendidikan non-formal tersebut adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Dan untuk pendidikan informalnya adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan di mana seseorang itu belajar dari ruang lingkup sehari-hari seperti kita belajar otodidak. Lanjut, pendidikan nasional. Pendidikan nasional itu ada jenjang dan jenisnya. Untuk jenjangnya itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang termuat dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 8, jenjang pendidikan merupakan tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Nah, jenjang formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Nah, untuk pendidikan tingginya seperti universitas atau perguruan tinggi termasuk ke dalam jenjang pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan formal ini dibagi menjadi 2, yaitu jenjang formal dan yang berstatus negeri dan jenjang formal yang berstatus swasta. Nah, untuk jenis pendidikan nasional mencakup pendidikan umum, kejuruan akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Nah, untuk jenis pendidikan itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang termuat dalam bab 1 pasal 1 ayat 9 dan 10, itu jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan kepada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan itu merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Nah, itu menurut bab 4 pasal 15, jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Kita lanjut ke fungsi dan tujuan yang terdapat dalam sistem pendidikan nasional. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang termuat dalam bab 2 pasal 2 dan 3 itu, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pendidikan nasional ini berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kita lanjut ke Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Standar Nasional Pendidikan ini digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana, dan prasarana pengelolaan dan pembiayaan. Nah, untuk standar kurikulum yang berlaku di Indonesia itu kurikulum ini dibuat sebagai tolak ukur yang mengacu pada proses belajar. Nah, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Nah, komponen pendukung dalam sistem pendidikan itu ada 5. Tujuan, peserta didik, pendidik, alat pendidikan, dan lingkungan. Nah, untuk tujuan disebut juga cita-cita pendidikan yang berfungsi untuk memberikan arah terhadap semua kegiatan dalam proses pendidikan. Nah, untuk peserta didik itu memiliki fungsi sebagai objek yang sekaligus sebagai subjek pendidikan. Sebagai objek, peserta didik tersebut menerima perlakuan-perlakuan tertentu, tetapi dalam pandangan pendidikan modern, peserta didik lebih dekat dikatakan sebagai subjek atau pelaksana pendidikan. Nah, untuk pendidikan merupakan seseorang yang membimbing. Pendidik merupakan seorang yang membimbing atau mampu mempengaruhi untuk menumbuhkan aktivitas peserta didik dan sekaligus memegang tanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan, di mana sebagai seorang pendidik ada beberapa kualifikasi atau syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar bisa disebut sebagai seorang pendidik. Lanjut ke alat pendidikan. Alat pendidikan itu maksudnya adalah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berfungsi untuk mempermudah atau mempercepat tercapainya tujuan pendidikan. Nah, yang terakhir itu adalah lingkungan. Lingkungan yang dimaksud ini adalah lingkungan sekitar yang dengan sengaja digunakan sebagai alat dalam proses pendidikan. Lingkungan ini memiliki fungsi sebagai wadah atau lapangan terlaksananya proses pendidikan. Nah, komponen-komponen sistem pendidikan itu berkaitan satu dengan yang lainnya dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Lanjut ke implementasi. Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, yaitu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Seperti yang kita ketahui, praktik dan pelaksanaannya itu jauh berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, khususnya tentang hak peserta didik dalam Undang-Undang
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 Ayat 1 bahwa setiap anak itu berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya itu tidak mampu untuk membiayai. Namun faktanya banyak anak terutama dari masyarakat yang kurang mampu atau miskin itu tidak bersekolah karena ketiadaan biaya. Nah, disadari atau tidak, sistem pendidikan di Indonesia ini masih lebih mengedepankan sisi kognitif peserta didik. Nah, hal ini menyebabkan banyak pendidikan maupun masyarakat itu memandang bahwa anak yang tidak pandai dalam mata pelajaran di sekolah adalah anak yang bodoh. Padahal belum tentu bodoh, karena bisa saja si anak ini mempunyai potensi dan bakat yang lebih unggul dalam bidang lainnya, misalnya olahraga, seni, ataupun bidang lainnya. Nah, hal tersebut menyebabkan anak menjadi lemah serta merasa bahwa potensi yang dimilikinya itu tidak dihargai. Nah, sehingga pada akhirnya anak itu terpaksa mengikuti suatu bidang pelajaran atau pendidikan yang sebenarnya tidak ia sukai dan akan semakin mengubur bakat serta minat yang anak tersebut sesungguhnya ia bisa lebih unggul dari anak yang lainnya. Nah, dalam proses pengimplementasikan apa yang telah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memang tidak mudah dilaksanakan sepenuhnya, dan masyarakat itu harus turut berpartisipasi untuk mendukung program pemerintah. Nah, yang terakhir ini adalah kajian kelengkapan dasar implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, adapun yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya, yang untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasionalnya, di mana pendidikan nasional ini kan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, untuk bertujuan itu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokratis serta bertanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam pasal 3. Nah, pada Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di mana menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pada pasal 1 itu menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 3, yaitu dosen mampu mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai sistem pendidikan nasional. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya mohon maaf dan terima kasih Om. Santi Om.